Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangaji. Kalau dengar dari nama ini sebetulnya nama dari ada punya hubungan garis hubungan dengan satu kerajaan besar. Nah, dia punya perjalanan ini seperti apa nih? Tapi sebelumnya terima kasih atas kesediaan waktunya bersama dengan kami di podcast Masjid Agung Al-Apar Sorong dalam rangka untuk kita sharing. Dan hari ini kita ingin bicara terkait dengan apa ini penguatan dakwah di Papua. Bagaimana dia punya jalan cerita terkait dengan Sangaji ini? Baik, Masya Allah. Terima kasih bisa hadir di studio Masjid Raya bersama Ustadz Agung Sibela. Luar biasa. Ini jauh-jauh dari Tambro ya. Luar biasa. Jadi memang ini bahasa-bahasa yang perlu dijelaskan. Karena masih banyak kasar tentang Sangaji. Betul. Sangaji ini bisa dikatakan bahwa asal usulnya dari Maluku ya. Jadi banyak pahamnya. Banyak versi begitu. Versi mengatakan Sangaji itu Maluku. Sebenarnya fam atau marga Sangaji itu di Maluku itu banyak. Ya. Benar banyak. Tapi kalau dibilang Sangaji Papua itu beda enggak? Beda. Oh begitu. Sangat beda. Ada spesifikasi tersendiri. Beda ya. Sangaji Papua dan Sangaji Maluku itu beda. Ya. Kalau Sangaji Papua itu adalah gelar. Gitu. Gelar. Itu bukan marga atau sebenarnya. Fam, bukan. Itu gelar. Jadi ada namanya Sangaji, ada namanya Mayor, ada namanya Mering, ada namanya Kapitan. Nah itu gelar. Sejak tahun penguasaan Sultan Tidore di Papua ini, maka diberilah gelar bahwa Sangaji lah diperintahkan sebagai pemerintahan daerah. Dia seperti pemerintahan di bawah kerajaan begitu. Jadi dia kepanjangan dari kerajaan bahwa dia mengatur pemerintahan di daerah Papua ini. Di zaman itu Papua ini memang bukan satu suku, satu pemimpin, bukan satu perintah, tapi berbagai macam suku dan perintah. Maka Sangaji ini sebagai pemerintahan yang mengatur suku-suku, mengangkat suku-suku, pimpinan-pimpinan ada di wilayah Papua ini. Begitu sejarahnya. Maka kalau nanti dalam cerita sejarah Kabupaten Sorong itu ada dijelaskan. Begitu. Memang Sangaji itu dianggap sebagai pemerintahan. Kepala pemerintahan yang di Papua ini. Kalau bagian hukum lagi disebut dengan Mayor. Masya Allah. Ini perlu. Tapi kalau di Kabupaten Sorong ada di lembaran catatan. Nanti kalau ulang tahun Kabupaten Sorong itu disebutkan itu dalam sejarah itu. Nanti bagian keamanan laut disebut Kapitan. Itu gelar. Kapitan laut ada Kapitan Angkasa. Ya. Benar. Maka Sangaji Papua, Mayor Papua, Kapitan itu gelar. Masya Allah. Bukan marga atau fam. Ya, jadi artinya kemudian itu yang menguasai. Sekarang kalau kemudian Sangaji sekarang itu Sangaji yang dari Tambrau. Ya. Bagaimana sih dia punya koneksi itu? Kalau kita Sangaji Papua yang digelar itu ada di namanya disebut Oasi ya. Kalau orang Moi sini sebut Oasi. Itu sobat atau saudara. Ketika moyang kami mengenalkan mereka pada suku, pada agama, pada pemerintahan, maka kami sebagian ada di wilayah Pantura ini. Moyang kami bertempat tinggal gitu. Terus menyatu tinggal bersama keluarga besar Moi, baik dari Sani, dari Safisa, Malak, Bisulu, Malak, terus kawin bercampur. Kawin campuran. Kawin bercampur di situ, akhirnya menjadi
bagian dari Kabupaten Tambro, ada bagian di Kabupaten Sorong. Tapi kalau kemudian seiring dengan diberikan gelar oleh Sultan penguasaan Sultan Tidore saat itu, artinya sudah dengan sendirinya dia bersentuhan juga dengan agama. Artinya embrio dakwah sudah mulai dari situ. Iya. Nah, cerita ini Ade Saban ini sekarang kan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Tambrau. Iya. Nah, sebelum itu bergerak masuk di organisasi MUI, pergerakan awal dari mana mulai sampai bisa? Ya, saya sendiri berada posisi di distrik Morait ya. Sebenarnya dulu masih Kabupaten Sorong, sekarang sudah Kabupaten Tambro, distrik Moraitnya. Jadi saya sendiri ada di situ. Kemudian memang tempat itu yang Muslim kami di Morait itu, yang disebut Muias itu. Muias. Kami dinamakan Muias itu. Yaitu dari Sangaji, Mayor, Merin, Kapitan itu. Oh begitu. Itu yang disebut Muias. Berarti ada juga pembagian Moi itu. Iya. Muias apalagi? Moi kan ada Moi Kilin, ada Moi ada 7 suku Moi itu ya. Oh begitu. Berbagai macam suku Moi. Oh itu. Ternyata Moi itu dia terbagi-bagi lagi. Ada Muias itu yang kemudian di pesisir Pantura itu. Muias itu yang disebut dari kami itu Sangaji, Mayor, Merin, Kapitan, itu disebut Muias itu. Oh begitu. Kalau nanti ada sebut Moi Kilin, ada lagi berapa suku lagi sub Moi itu. Ada 7 sub itu. 7 begitu. Moi, begitu. Jadi kami termasuk dalam suku Muias. Muias. Nah kemudian itu berkembang di Pantura di apa tadi? Distrik apa tadi? Morait. Ada sebagian di distrik Makbon, ada juga sebagian di kota Sorong, bahkan ada juga di Lawati. Oh begitu. Berbagai sudah ini ya berkembang. Muias itu berkembang. Saya sendiri di distrik Morait. Begitu. Dengan kehadiran Adinda sebagai ketua MUI di sana itu bagaimana terkait dengan prospek dan program kemudian pemerintah daerah sendiri? Ya. Kami memang di wilayah yang baru, wilayah Kabupaten Tambro. Pemekaran lah, Kabupaten Pemekaran. Wilayah baru dengan jumlah penduduk yang masih sedikit. Iya. Artinya penduduk Muslimnya. Iya. Jadi kami menyesuaikan. Oh begitu. Kami menyesuaikan program, terus kami juga menyesuaikan setara dengan suku-suku yang ada di Tambro, kemudian budaya di sana, kemudian mayoritas agama Nasrani di sana. Jadi kami menyesuaikan. Iya. Tapi itu tidak lepas pisah dengan hubungan darah walaupun mereka mungkin. Iya. Kalau disebut dengan hubungan darah kekeluargaan itu selalu ada. Jadi perkembangan kami sebagai pendakwah atau pengembangan Islamiyah di Kabupaten Tambro itu tetap berjalan, tapi disesuaikan dengan keadaan di sana. Artinya teman-teman yang non Muslim juga Nasrani juga itu bagian dari kekerabatan saudara. Karena jadi kami Muias tadi yang disebutkan itu ada juga yang Nasrani atau Muslim semua Muias itu? Banyak sebenarnya Muias yang Nasrani juga. Itu bagian dari Sangaji, bagian dari Mayor, dari Mering, Kapitan. Oh begitu. Itu yang Nasrani juga ada. Oh begitu. Jadi sebetulnya kehidupan persaudaraan kental sekali walaupun memang berbeda-beda. Dan kami juga bukan hanya ada di dalam suku Moi, bagian Sangaji ada di dalam suku Abun, Tambrau. Oh itu ada Abun. Abun bagian dari Moi atau bagaimana? Moyan kami juga ada sebagian dari situ. Oh begitu. Bagian di Moi sebagian ada di suku Abun. Nanti disebut dengan Jiroid itu yang di pantai. Oh begitu. Lalu mereka yang di gunung. Berarti sudah lama cikal bakal pergerakan dakwah yang berhubungan dengan kekuasaan Sultan Tidore itu. Cukup lama. Nah, kalau yang sepengetahuan itu kira-kira di sekitaran tahun-tahun berapa mulai perkembangan dakwah itu? Pengetahuan sudah sekitar 2 abad yang lalu ya. Itu sebenarnya mulai Sangaji ini dia sudah menjalankan perintah gitu. Artinya sudah bersentuhan dengan Islam. Iya. Di 2 abad sebelumnya. Iya. Saya pernah ke Tambro itu. Itu kisah terkait dengan ada yang diklaim atau diakui sebagai kuburan wali
yang katanya dari Aceh yang di pantai itu gimana ceritanya? Itu berbagai macam versi tentang nama dengan asal usul. Jadi Allah alam ya sampai saat ini yang saya ini perlu dikembangkan sebetulnya. Bahwa itu namanya Syekh Johari ya. Syekh Johari dari Aceh itu katanya. Membawa dakwah Islam. Asal usulnya sebagian letakkan dari Aceh dan dari Timur Tengah. Syekh Johari Allah alam. Beliau sebagai pendakwah Islam juga yang masuk berapa abad yang lalu. Belum tahu tepatnya tanggal berapa itu belum pasti ya. Tahu pokoknya sudah berapa abad lalu beliau ada di situ untuk mendakwah Nisa di Pantura ini. Sampai wafat di sana. Akhirnya kuburannya. Jadi makamkan di sana. Ya kuburannya masih ada sampai sekarang. Bahkan untuk menunjukkan betul bahwa beliau itu mendakwah dan betul menjalankan agama di sana. Akhirnya kuburannya tidak hilang. Tidak hilang. Walaupun diterpang. Sudah dimakan abrasi. Abrasi. Binatang darat, tapi Allah masih nampakkan di tengah laut ya. Betul, saya pernah lihat. Nah terkait dengan itu, dengan gerakan dakwah yang dari Pantura itu, saya pernah mendengar nama sentilan, apakah kemudian itu perlu dikonfirmasi karena asal kata Mega itu dari Mekah. Ya, memang nama Mega ini saya sendiri belum tahu asal usul ya. Cuman kalau didengar-dengar memang cukup luar biasa populer begitu ya. Sampai banyak anak yang harus dinamakan Mega. Oh begitu. Iya. Banyak nama Mega betul. Dari luar saja ada yang lahir situ bahkan sih nama Mega. Bahkan pun Rami nggak apa-apa. Pokoknya identik begitu ya. Nama Mega itu luar biasa, punya karisma. Jadi membawa sampai sekarang karisma direbut-rebut memang. Oh jadi perebutan. Mega direbut. Direbut tamu, direbut sorong. Direbut sorong, direbut. Memang punya karisma. Karisma primadona. Karena memang mungkin ada orang leluhur situ yang punya karisma. Iya betul. Jadi akan terlahir. Jadi rebutan. Terlahir dari situ pemimpin yang karisma. Oh insya Allah. Ada ini pemimpin masa depan di Papua Barat Daya. Terkait dengan perkembangan dakwah. Kalau jejak kiprah ada dalam dunia dakwah itu dimulai di startnya dari mana? Kami diajarkan bagaimana oleh gerakan dakwah Islam. Itu masuk sekitar tahun 1999 di Mega. Setelah itu kami dibawa oleh dulu namanya basis Kota Sorong. Basda dulu. Basda Kabupaten Sorong. Iya. Yang dikuasai oleh Bapak Haji Rahman Andarias. Yang punya hotel indah ya. Iya, hotel indah. Punya masjid Ketua Basda itu. Ketua masjid Mustahidin. Dulu ketua pengurus Masjid Agung juga. Iya. Jadi kami dibawa berapa putra Papua. Putri Papua dari untuk mengembangkan dakwah itu. Raja Ampat, Kabupaten Sorong untuk bagaimana memperdalam kinerja Islam di Papua. Ini tidak hilang, terus berkembang. Alhamdulillah sebagian masih terus menuntut ilmu, sebagian sudah kembali. Termasuk ada yang kembali. Dan sekarang berkiprah di Majelis Ulama Indonesia ini. Kabupaten Tambrauw. Oh Masya Allah. Tujuan memang mengembangkan Islamiyah di Tambrauw dengan amanah, dengan rasa tanggung jawab, terus toleransi yang tinggi karena kami sana berbagai budaya, agama dan suku di Tambrauw. Perlu kita punya aspek kerjasama. Itu tetap bersentuhan ya? Ya bersentuhan semua. Jadi kami bukan cukup hanya di lembaga dakwah Islam saja, tapi di seluruh komponen kami turun berperan. Di lembaga adat di ini ya. Tujuan membangun kebersamaan di Tambrauw. Betul. Jadi Tambrauw bisa bangun maju budayanya, maju orang-orangnya, kabupatennya, agamanya. Semua itu bersinar gitu. Bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Nah Islam itu bukan untuk satu orang, semua orang. Betul. Karena dia mengangkat semua wujud baik dari ketertinggalan menjadi terangkat yang tidak kebodohan kepada kepintaran. Jadi tujuannya luas sekali. Iya benar. Mungkin di gambaran Dinda selaku ketua MUI artinya kan ini mungkin embrio saja. Batu loncatan kalau saya sekarang ketua MUI Tambrauw, mungkin ke depannya ketua MUI Papua Barat Daya. Allah ini kan semua kepada kekuasaan Insya Allah. Iya. Nah, kira-kira gambaran apa yang akan diberikan kepada Papua? Yang saya pikirkan dan harapan bagaimana dengan hadirnya Papua Barat Daya ini, khususnya kita Muslim di Pantura ini. Papua
terus Moi ya, Moi sebagian di Kalabo, sebagian saudara muslim di Kokoda dan muslim-muslim yang ada di Papua Barat. Ya. Hadirnya Papua Barat Daya ini kita punya tekad bahwasanya kita harus mempertahankan satu sejarah Islam itu betul-betul kita jaga. Benar. Kedua, bagaimana putra-putri menjaga dan menghidupkan, menjaga dan mengembangkan. Nah, cerita bahwa betul kami pertama untuk menjaga dan seterusnya, bukan hilang. Terus bagaimana putra-putri Papua Muslim yang ada di Papua Barat ini melihat kesempatan ini untuk kita berkembang. Dengan bagaimana di semua aspek. Mengembangkan diri, bidang, berprestasi Jadi dengan cara bahwa kita ini punya kekurangan. Yaitu kekurangannya itu tidak menjaga diri kita dari hal-hal yang merugikan. Nah, saya melihat begini kemudian Adinda, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi Papua Barat Daya itu dalam program-program unggulan itu diantaranya ada program yang mendukung anak-anak daerah untuk berkembang. Ada beasiswa. Nah sekarang perlu menyiapkan generasi Papua untuk siap dengan itu. Jangan sampai sudah ada fasilitas beasiswa, tapi SDM-nya tidak ada. Nah sekarang bagaimana kira penggarapan SDM teman-teman di MUI menggarap Poliong ini? Jadi kami yang sangat kurang adalah SDM. SDM untuk khusus sekolah tinggi bagi agama. Itu sangat kurang. Minim sekali. Memang sekarang bagaimana modelnya itu? Yang di Tambro tuh sementara saya baru mengajak teman-teman di sana untuk ikut ambil sekolah tinggi Yayan Sorong. Iya, Yayan. Baru di Yayan Sorong. Yayan Sorong. Itu sudah mulai kapan? Sudah berapa generasi nih? Sudah berjalan 2 tahun ini. Dua generasi ini. Saya termasuk yang kedua. Oh, alhamdulillah. Ini penting karena ini saya ketiga ada. Itu fasilitas yang sudah ada IN, kemudian ada juga sekolah-sekolah lain kalau tidak ke negeri ada Unimuda, ada UMS kan, ada yang pelanjut pengembangan SDM. Kami punya 2, sebagian di Unimuda dan sebagian untuk tinggi agama juga di Unimuda ada tapi terbatas. Tapi yang kami prioritas itu di IAIN Institut Agama Islam Negeri Sorong. Ya ini penting. Artinya dalam rangka penguatan SDM tadi untuk menjaga budaya. Kalau ini SDM tidak ada, dia tidak akan paham budaya bagaimana sejarah. Ya alhamdulillah di Tambro sudah sebagian masyarakat untuk ikut serta dalam mengambil bagian. Baik yang bapaknya, ibu-ibunya, anak mudanya, sudah kami berikan masukan banyak, bahkan dari rektor IAIN sendiri turun. Oh begitu. Tambro, berikan penjelasan, berikan masukan dengan pengurusnya, bahkan sudah banyak tertarik dan ikut. Oh alhamdulillah, memang itu penting. Harus generasi muda ini didorong. Karena kalau alih generasi ini penting menyiapkan generasi yang mumpuni kan. Nah, jadi salah satunya itu artinya tidak perlu jauh-jauh kalau ada IAIN, kalau mesti ke tempat jauh. Yang penting sekarang pemerintah daerah sudah siap membackup. Ada fasilitas beasiswa. Nah, itu yang perlu direbut. Hanya kami kurang dukungan. Karena masyarakat itu perlu dukungan. Yang kurang adalah dukungan kami begitu. Jadi kami masih terus dukungan. Oh terus berikan sport. Itu usaha kami dengan MUI terus berikan dukungan pada anak-anak muda penerus dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya kemampuan, punya kreativitas, kecerdasan untuk bergerak, membantu dalam bidang agama, dakwah, didorong juga untuk ambil bagian sekolah tinggi IAIN. Jangan jauh lagi. Kalau tidak menjadi reguler bisa online. Jadi sudah dipermudah. Bismillah. Saya pikir dipermudah beasiswa dan itu luar biasa bagi saya. Terima kasih juga untuk Yayan Sorong. Memberikan peluang. Ada fasilitas diberikan dan kemudahan. Betul kita sepakat. Kalau bukan kita yang dorong siapa lagi? Ada bergabung juga di pergerakan kultural, budaya atau adat, lembaga adat? Ada. Di lembaga masyarakat adat Kabupaten Tambro. Kami hadir juga situ. Bahkan saya sendiri ikut. Oh begitu. Memang harus berikan warna dan berikan pikiran. Bahkan saya bilang kami hadir bukan untuk Islam, tetapi kami Islam rahmatan alam. Menyatu dengan segala aspek kehidupan budaya yang ada di Tambro itu. Adinda bisa seperti ini artinya ada juga sistem pengkaderan yang berjalan. Ada orang berpikir bagaimana untuk memajukan dulu ketika para Madrias berinisiasi untuk mempergunakan Basda sebagai perahu.
untuk menumpangkan semua anak-anak Papua menuju kepada perubahan minaz zulumat ila nur, minaz zulumat ila nur kan. Nah, waktu awal-awal itu ada merasa bagaimana sebetulnya ketika mulai kan dulu kan kalau keberatan tidak bisa begini sebetulnya. Memang dulu bukan keberatan tapi memang pendidik itu sangat susah di Papua. Lalu kemudian sekarang waktu itu tergerak mau ke Jawa. Karena memang ada fasilitas, kami punya keinginan untuk paham tentang agama, mempelajari ini ilmu. Dengan adanya dukungan dan dorongan kami sangat bahagia itu. Nah kami berangkat. Nah itu yang kita cari selama ini, tunggu gitu. Karena memang dahulu tidak ada penceramah atau pendidik. Nah waktu kemudian mencoba diri mengembangkan diri di Jawa. Kesan pertama sampai di Jawa itu bagaimana? Memang pahit ya. Pahit sekali. Pahitnya di mana itu? Menyesuaikan diri dengan tempat yang kami belum jauh dari keluarga, orang tua. Kemudian kita mendapatkan latar pendidikan yang memang di luar kemampuan kami. Iya betul. Itu memang perlu dengan kesabaran. Ya, makanya ada yang bertahan, kemudian ada yang sudah kembali. Tapi alhamdulillah dengan sedikit kesabaran dan terus berjuang, sebagian teman-teman berhasil. Sebagian pun yang kembali dan sebagian masih bisa alhamdulillah menjalankan apa yang bisa dia dapat. Iya, melanjutkan. Nah, berarti generasi berikutnya sudah tidak ke Jawa lagi yang tadi di AN itu. Banyak yang sudah di AN. Di AN itu khusus beda. Di AN itu adalah khusus dia mengambil gelar pendidikan. Iya, pendidikan agama. Hanya bisa menjadi guru terus menjadi pengajar. Tapi ada juga yang lanjut kemudian ke pondok pesantren. Ada. Sebagian juga ke pondok pesantren. Iya, artinya spesifikasi yang lain ngambil toh. Iya. Kebanyakan kan kita di masyarakat muda-muda ini muslim ada di Tambro Sorong ini ambil sekolah tingginya kan rata-rata dunia ya. Iya. Dunia semua. Jarang untuk ambil sekolah tinggi agama gitu. Nah sekarang ini kemudian sekarang ada peluang ini didorong. Nah, jadi sudah ada 4 generasi ya dari IAIN itu. Ya 4 generasi ya. 4 generasi. Ada yang sudah berhasil sudah mengajar di Kota Solo bahkan menjadi teladan-teladan juga. Itu semua. Sekarang ini kalau bicara tentang kalau begitu di Tambrau ini kan ada kedekatan ikatan emosional antara suku-suku tadi dan marga. Ada Sangaji berdekatan dengan Sani. Itu juga terjadi perkawinan silang atau gimana? Ada melalui perkawinan silang. Artinya masuk keluar begitu. Ya. Mungkin Sangaji kawin ke Malak. Lasuot. Oh begitu. Kawin ke Gunung sana Yeblo. Kawin ke Kuam sana melalui perkawinan. Jadi itu sudah lintas kekeluargaan. Artinya itu sudah lebih mendekatkan. Yang berbeda-beda tadi itu kemudian lebih didekatkan lagi. Ada lintas sahabat. Lintas dakwah. Nah, maksudnya dulu diberi gelar Sangaji untuk dia mengangkat merangkul suku-suku yang ada di sana. Akhirnya hubungan kekerabatan itu beda dengan hubungan karena perkawinan. Tapi ini penting Dinda. Ini kan sejarah. Sejarah itu maka dalam istilah sering disebutkan itu jas merah. Jangan sekali-kali lupa sejarah. Ini penting. Nah itu mungkin perlu sekali-sekali kita diskusikan lintas MUI misalnya terkait dengan Islam masuk di Papua. Termasuk yang dari Mega itu, sehingga dapat ujungnya tahun berapa mulai kira-kira Islam dari masuk di, apakah kemudian Kesultanan Tidore atau dari Syekh Sabta ini? Johari yang juga masih kontroversi apakah dari Aceh atau dari Timur Tengah. Kalau saya berpikir tetap dari Timur Tengah karena itu garis lurus dari Timur Tengah turun ke Gujarat, Aceh turun ke Papua. Kebanyakan dari orang-orang dari Timur Tengah sudah datang ziarah. Saya pernah itu, luar biasa itu. Banyak mengatakan bahwa itu orang mereka. Artinya begitu orang-orang yang memang kelas wali, mereka mengetahui wali. Mereka paham. Subhanallah. Nah itu yang perlu kita angkat sejarah seperti itu. Nah mudah-mudahan kalau ini bisa MUI, Papua Barat Daya dorong untuk buat semacam diskusi dan seminar terkait dengan Islam di Papua Barat Daya dan Papua secara umum. Sebagaimana teman-teman juga berdiskusi bagaimana agama-agama masuk di Papua itu. Iya, saya pikir itu sangat penting. Dan kalau bisa nanti disiapkan
waktu dan Iya. tempat untuk kita bukan hanya sebatas diskusi, tapi memang kita memberikan satu lembaran. Harus ada cerita, catatan sejarah. Catatan, memang nanti peninggalan kita terus baik dalam pemerintahan. Nah, kita sudah punya dasar sejarah. kita harus kawinkan antara sejarah-sejarah Islam ini. Bagaimana Islam masuk di Sorong Selatan, Kokoda, lalu di pesisiran misalnya di apa Raja Ampat, lalu di Tambrau, di Pantura, ini disatukan supaya dapat titik temu. Mulai kira-kira bagaimana itu? Apakah satu garis lurus atau kemudian hanya seperti tadi pertanyaan bahwa bahasa Sangaji ya nanti seperti itu. Oh ini Sangaji dari Maluku ya, Sangaji Ternate, padahal mereka tidak tahu kalau Sangaji Papua itu ada. Adanya sebab apa? Adanya seperti ini. Gitu. Begitu. Itu harus kita luruskan dalam catatan sejarah. Nah, itu saya setuju sekali. Iya, begitu. Sekarang Dinda, ini kan kita hidup dalam suasana berkembang dan sekarang Papua Barat Daya mulai maju membenahi diri. Kira-kira pesan-pesan bagi generasi Papua dan khususnya Papua Muslim itu apa supaya siap diri bagaimana menghadapi proses perubahan zaman ini sehingga tidak tertinggal? Ya, pesan saya adalah untuk generasi Papua Muslim yang khususnya ada di Papua Barat Daya bahwa kita tetap berdiri tegak, terus melangkah maju. Jangan kita terpengaruh dengan suasana-suasana, terlena dengan suasana-suasana yang menghancurkan diri kita sendiri, menghancurkan pergerakan dan rencana niat baik kita. Terutama perkembangan perubahan zaman yang begitu canggih ini dengan pengaruh-pengaruh politik, pengaruh-pengaruh teknologi, akhirnya kita tidak tahu hawa-hawa kejahatan, hawa pengaruh itu untuk menenggelamkan kita. Sehingga nanti pada akhirnya kita hanya hanyut, kita hanya bisa jadi penonton, duduk dan menonton. Akhirnya kita bersuara, kenapa bumi saat begini, padahal tidak benar sekali, tidak bergerak. Betul. Nanti teman-teman kita dari luar yang datang untuk membina, membantu bergerak untuk bagaimana mengangkat, baru kita yang tersinggung, kita yang protes, kita yang marah, padahal tidak siap, tidak kesiapan. Tapi kita punya diri tidak siap. Maka kita siapkan diri kita dengan SDM, pendidikan, kesehatan, kemampuan, udah kita siap. Itu betul. Bergabung juga kita di majelis pergerakan kelompok, lembaga organisasi yang bisa mengangkat kita dan membina kita. Yang kita pesimis, yang kita merasa kurang. Tapi kekurangan dan bodohan kita itulah kita bawa untuk menjadi bisa. Jangan kita masa bodoh tinggal hanya karena dengan kekurangan kebodohan kita. Tapi bagaimana kita bawa diri kita. Yang penting kita mampu dan kita berani untuk kita bersaing. Artinya, Ade, terima kasih. Di MUI sendiri yang terakhir ini sebagai pernyataan closing, di MUI kira-kira langkah yang paling apa yang kira-kira ingin dibuat, dikesankan selama nanti di MUI, kan ini sudah berapa tahun jabatan ini? 3 tahun. Jalan 2 tahun lagi nanti akan musda. Kira-kira apa yang sebetulnya dalam niat ini saya ingin berbuat apa nih dengan MUI? Khusus pribadi untuk MUI di Tambro beda dengan Kabupaten Sorong, Kota Sorong yang mayoritas Muslim. Orang banyak penduduknya. Semua aspek organisasi ada, terus sarana pun mendukung. Yang satu di Tambun adalah sarana belum mendukung. Sarana yang masih kurang ya. Lembaga-lembaga organisasi Islam pun yang belum sempurna. Belum sempurna dan terpadati. Terus masyarakat pun masih minis ya. Jadi di sana yang perlu adalah pertama kami menyiapkan sarana. Sarana seperti pembangunan masjid, tempat yayasan, tempat pengajian, tempat TPA. Sudah ada sekolah-sekolah Muslim dengan pondok pesantren? Itu yang masih kurang. Oh, itu yang sekarang lagi didorong. Jadi ada punya keinginan ke arah itu. Iya. Yang perlu ditambah adalah sarana. Begitu. Sarana rumah ibadah. Karena dengan adanya rumah ibadah itu baru perkembangan Islam akan berkembang. Terus sarana yayasan, pendidikan, sarana-sarana. Tapi sudah ada juga, embrio itu sudah ada, sudah mulai dikembangkan. 1-2 di sana. Oh begitu. Untuk itu belum, makanya yang jadi target dan
usaha MUI saat ini gimana menyiapkan sarana itu. Oh begitu. Artinya melobi di pemerintah untuk membantu menyiapkan sarana-sarana itu. Dalam rangka mendukung masyarakat dan umat Islam pengembangan dakwah dan SDM tadi. Ya. Masya Allah. Kalau sarana itu ada, maka yang lain. Insya Allah yang lain akan mengikuti ya. Masya Allah, boleh. Di wadah itu penting. Siap, Masya Allah. Ini targetnya sarana. Iya, Insya Allah. Baik, kita ingin bicara banyak, cerita, diskusi. Tapi waktu juga kita yang membatasi. Insya Allah di kesempatan ini kita akan mohon kesediaan lagi. Kalau ada waktu, ada momen-momen penting, kita undang lagi bersedia insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan channel ini pemimpin maju Papua terus. masa depan insya Allah. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya bersama dengan kami. Semoga ini menjadi jariah dan kebaikan bagi kita bersama. Amin. Inspirasi bagi yang lain insya Allah. Nah, sebelum kita tutup, pemirsa, jangan lupa Anda infak dan sedekah Anda untuk melanjutkan pembangunan Masjid Agung. Silakan datang ke masjid atau lewat nomor rekening yang telah ditampilkan itu. Dan inilah untuk kita bersama mengabdi bagi Papua, dan ini menjadi ikon bagi Papua Barat Daya insya Allah. Dan terima kasih banyak atas kajiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.